Hingga pukul 6 pagi tadi, Saudara, Bawaslu merekap ada 13 permasalahan yang ditemukan ketika pemungutan suara dan 6 masalah yang ditemukan ketika penghitungan suara. Mulai dari ketika pemungutan suara adalah permasalahan TPS yang ngaret pembukaannya, lalu permasalahan pada alat bantu disabilitas, logistik yang tidak lengkap, dan surat suara yang rusak. Begitu juga permasalahan terjadi di penghitungan suara, mulai dari sirekap yang tidak bisa diakses hingga jumlah surat suara yang tidak sama dengan jumlah pemilih. Bawaslu masih akan terus mengawasi jalannya penghitungan suara sampai nanti akan resmi diumumkan KPU pada 20 Maret 2024, Saudara. Besarnya proporsi pemilih berusia 17 sampai 40 tahun pada pemilu 2024 ini membuat suara generasi muda diperebutkan para kontestan pemilu. Beragam cara dilakukan demi menggaet suara pemilih muda, diantaranya dengan melakukan gimmick politik. Sebenarnya pengaruhkah dari gimmick-gimmick yang dilakukan dari capres dan juga cawapres selama pelaksanaan kampanye mereka? Siang ini kami sudah bersama pakar political branding Silih Agung Wasesa. Pak Silih, selamat siang. Selamat siang. Ini menarik melihat pemilu tahun ini jumlah pemilih mudanya bertambah 2 kali lipat, lalu ada gimmick-gimmick yang dimunculkan. Sebenarnya dari gimmick ataupun branding yang ditampilkan dari ketiga pasangan calon, berefek apa pada elektoral dan suara mereka? Ya, rasanya sih efeknya termasuk report-report yang kemarin masuk dari daerah. Dari itu aja. Ini kan kubu sebelah, khususnya 01 sudah declare kemarin malam bahwa sudah menang 1 putaran. Tanggapannya gimana, Mas? Oh ya, kita belum. Kita tunggu dulu. Ya. Mas Gibran kebut sama Mas Gibran, mau ketemu sama Mas Ganjar, mau nggak, Mas? Belum kontak. Makasih. Belum kontak. Itu tadi Saudara Ganjar Pranowo yang baru saja tiba di Kebon Sirih sesaat setelah tadi juga Megawati Soekarno Putri baru saja hadir untuk berkumpul dengan tim pemenangan dari pasangan calon nomor 3. Pak Silih tadi terpotong, jadi berpengaruhkah branding ini? Sangat berpengaruh. Jadi sebetulnya kalau kita ngelihat 01 dan 02, 03 itu kan memang semuanya mengarah ke Gen Z nih, ke Gen Z gitu ya. Karena memang kita tahu mereka 52,4% adalah pemilihnya Gen Z. Jadi itu semua arahnya ke sana tuh. Dan rasanya kita harus berterima kasih sama tiga paslon itu karena kemudian tadi partisipasi anak muda itu jauh di luar dugaan gitu. Yang tadinya teman-teman KPU sempat mau bikin kampanye khusus biar anak-anak muda nggak rebahan gitu ya. Itu kemudian mereka berbondong-bondong tuh, udah semangat banget lah. Nah cuman tiga-tiganya kan punya segmen yang berbeda gitu ya. Brandingnya juga beda gitu. Nah nanti kita lihat tuh mereka masing-masing punya khas ininya. Nah cuman apakah mereka sudah sesuai dengan target market yang mereka bangun, itu yang rasanya yang menyebabkan terjadinya perbedaan suara di antara mereka tuh. Oke. Yang artinya kalau dilihat tadi ada kelas-kelas, kita bagi misalnya anak muda yang ada di kelas menengah bawah, kelas menengah dan juga kelas menengah atas. Apakah itu juga harus jadi pertimbangan untuk, ini jadi pembelajaran politik juga ya Pak di 2029 nanti. Apakah itu juga harus dilihat oleh para pasangan calon nanti berkontestasi dalam pemilu? Ya, justru itu yang jadi bahan pertimbangan utama tuh. Artinya ketika kita bilang Gen Z adalah 52,4% gitu ya. Nah kita harus turunkan lagi tuh kira-kira status sosial mereka ada di level mana nih? Yang kelas menengah ke atas ada di jumlah berapa persen, menengah ke bawah ada berapa persen gitu. Karena kalau kita nggak fokus ke kedua level tadi misalnya itu ya kemudian akan salah campaign. Katakanlah misalnya kelas menengah ke atas sudah pasti lebih sedikit gitu ya. Oh tapi militansinya luar biasa. Sementara kelas menengah ke bawah Gen Z gitu jumlahnya lebih banyak tapi militansinya nggak kelihatan gitu. Nah ini kan yang harus kita lihat nih, bahasanya juga sangat berbeda. Nah kalau kita ngelihat dari 1, 2 dan 3 kan itu memang mereka berbeda-beda tuh. Nah cuman masalahnya adalah kesesuaian berikutnya adalah dengan partai pendukung nih. Nah oke. Sama nggak target market mereka paslon 1, 2 dan 3 dengan target market partai pendukung? Ini menarik karena saya jadi penasaran, kalau dari kacamatanya Pak Silih, yang dilakukan selama kampanye ini, branding politik ini berarti efektif atau enggak sebenarnya? Efektif untuk target market mereka ya.
Berarti berjalannya sudah sesuai nih target-target. Saya ngeliat tuh sudah sangat sesuai gitu. Oke. Cuman yang saya belum tahu adalah apakah mereka mempertimbangkan numbers dari target marketnya itu. Kalau kita bicara 01 gitu ya, itu kan kampanyenya kan kampanye gagasan cerdas tangkas tuh. Mau diomongin masalah apapun jawabannya ada gitu. Sehingga yang suka adalah memang kelas menengah atas nih. Oke. Anak-anak muda gitu. Yang militansinya luar biasa itu. Itu kebaca lah ketika acara Desak Anies tuh luar biasa panjangnya gitu kan. Nah cuman persoalannya numbersnya di mereka sama nggak dengan numbersnya yang kemudian anak-anak muda Gen Z di kelas menengah ke bawah. Nah itu kan, nah sementara 02 itu dengan menggunakan politik gemoy gitu ya, dengan menggunakan gaya gemoy dan Gibran yang anak muda yang selengean gitu, itu masuk nggak di situ gitu, di kelas menengah ke bawah kalau ngeliat gayanya mereka kan kelas menengah ke bawah gitu. Nah yang paslon 03 agak rada bingung sebetulnya karena di awal kan kalau kita ngelihat kan Mas Ganjar sempat menjadi seorang konfrontatif tuh, semua korupsi dan segala macam kan dihajar sama dengan gayanya yang garang gitu. Tapi karena kemudian elektabilitasnya turun di beberapa survei, dirubah menjadi kembali Ganjar yang sebenarnya tuh, satset tas-tes tuh, itu baru mulai naik lagi tuh. Tapi kayaknya waktu nggak bisa ditebus tuh. Dengan perubahan yang terbilang mepet di hari pemungutan. Berarti ada nggak sih Pak branding yang dia bisa menjangkau anak muda yang ada di kelas menengah atas tapi juga ada di kelas menengah bawah gitu. Karena kan sebenarnya agak beda nih branding yang harus dilakukan. Tapi ada nggak sih formulasinya gitu Pak supaya bisa menggapai semuanya? Iya, yang berbeda politik branding dengan komersial branding kan ada di sini nih. Kalau political branding itu kan memang ya semua jadi pemilih tuh. Mulai dari yang 18 tahun sampai ya ke atas lah itu kan mereka memilih tuh. Sehingga semuanya harus dijangkau. Kalau komersial branding kan spesifik banget tuh. Betul. Jadi enak lah. Nah kalau di politik itu ada yang namanya hub, ada yang namanya konektor. Oke. Jadi ketika kita ngambilnya tetap di satu segmen masyarakat sesuai dengan kapasitas kita gitu. Tapi pastikan bahwa segmen itu punya konektor ke yang lain. Ketika ngomong ke Gen Z gitu ya, ini mereka punya konektor nggak ke orang tuanya, punya konektor nggak ke saudara-saudaranya yang ada di desa gitu. Nah itu harus dimunculin. Nah nanti baru pola koneksinya ini mau modelnya akan seperti apa tuh. Oke, hub konektor. Yes. Itu Pak Cili temukan nggak di pasangan 1, 2, 3? Saya ngelihatnya di pasangan sebetulnya semuanya mencoba untuk membangun itu, tapi kayaknya memang masih trial and error gitu ya. Kalau kita ngelihat paslon 1 itu kan pertama memang politik gagasan murni, kemudian ada dengan desak Aniesnya gitu, sehingga muncul satu konektor yang namanya K-popers. Oke. Dengan nama humanis kalau nggak salah, itu masuk ke sana sehingga yang tadinya gagasannya ada di atas, itu kemudian mulai agak lari ke bawah nih, agak cair nih dengan gaya dan lain sebagainya gitu. Itu yang terjadi itu. Itu rasanya konektor yang muncul. Cuman memang harus dicek lagi konektornya ini hanya sebatas mengkomunikasikan dari yang gagasannya dewa gitu ya, gagasan langit menjadi gagasan anak muda, atau dia konektor sekaligus untuk masyarakat menengah ke bawah. Oke. Ada nggak sih K-popers itu yang memang masyarakat menengah ke bawah gitu. Nah ini yang harus dicek lagi nih, sehingga mempengaruhinya akan banyak gitu. Karena kalau ngelihat secara sederhana K-popers itu konektor yang paling kuat sekarang untuk di Indonesia. Di Indonesia. Bahkan di negara lain, bahkan mereka bisa kayak kasus Palestina kemarin, mereka bisa nge-ban penggemar artis-artis Korea yang mempromosikan produknya, itu bisa di-ban. Nah, cuman nggak tahu nanti kan itu berbeda. Nah, sementara yang kedua adalah paslon 2 kan memang simpel tuh. Ya pokoknya udahlah kita joget aja lah. Kita hormati orang lain terus dengan gaya songongnya Gibran sebagai anak muda gitu. Itu kan memang lebih mengarah ke Gen Z di kelas menengah ke bawah. Kalau diajak ngobrol ketika diskusi, katakanlah kemarin ketika Gibran ditanyain, emang produk susunya dari mana? Langsung kabur misalnya. Itu sih buat kelas menengah, kok lu nggak ngejawab banget sih? Iya. Tapi buat kelas bawah, menengah ke bawah, ya belum tentu itu menjadi sebuah negatif kan. Oke. Itu. Nah yang ketiga nih, paslon 3 Mas Ganjar memang sempat agak salah jalan dikit gitu, tapi pas saat-saat tuh udah bagus tuh. Debat kedua dan ketiga tuh udah bagus tuh. Tapi saya agak curiga
nggak sesuai dengan target market partai pendukungnya. Sehingga munculnya jadi beda. Ini yang saya juga mau tanya, branding parpol. Jadi kita tentu nggak boleh fokus pada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden saja Pak Silly, tapi ini ada parpol yang keberlanjutannya juga dilihat. Quick Count sudah menunjukkan hasil-hasilnya dari parpol-parpol ini. Ini kalau branding parpol sebenarnya sekarang masih dilihat nggak sih Pak sama pemilih, atau ya sekarang pemilih benar-benar tutup mata lihat figur aja? Kalau ngelihat dari hasil sementara, justru branding parpol itu masih dilihat. Tapi memang terjadi semacam tidak sinkron antara branding parpol dengan branding capres. Kalau kita lihat jumlahnya gitu agak berbeda banget tuh. Dan di lapangan memang banyak orang yang memilih parpol X gitu ya, capresnya bukan capres yang didukung oleh. Itu kan terjadi tuh, sehingga bahwa parpol masih punya brand, iya, masih punya trusted, iya. Tapi bahwa parpol punya kekuatan untuk mendukung calegnya itu hal lain lagi. Nah ini yang kayaknya nggak dipertimbangkan tuh. Satu-satunya parpol yang relate yang paslon yang relate sama pendukungnya, saya ngelihat sebetulnya tadinya PKS dan PDIP kan, tapi PKS yang dekat ke Anies. Artinya relate-nya kuat nih. Sementara PDIP yang seharusnya dekat ke Ganjar, kalau untuk hasil sementara malah nggak ngangkat nih. PDIP-nya tetap tinggi lah walaupun agak rendah dibandingin 2019. Kemarin, tapi dibandingin dengan perolehan Capres 03 kan jauh banget. Itu. Jadi ada yang tidak sinkron nih. Dari pemilu tahun ini, makanya ini yang branding yang salah, yang kemarin juga. Tapi ada salah satu parpol yang ini kalau kita kaitkan lagi sama para pemilih muda. Ada parpol-parpol yang mengusung gaya muda gitu. Tapi kita lihat dari hasil quick count sementara, ternyata juga angkanya tidak tinggi. Apakah artinya branding anak muda kalau ditempelin di parpol nggak kena Pak? Ya sebetulnya kan gini, ketika kita ngomongin branding itu kan ada awareness ngebangunnya gitu ya, brandnya seperti apa gitu, kemudian distribute ke target pemilih, begitu udah didistribute, kemudian kan ada yang namanya closing sales. Kalau cuman marketingnya aja dibangun, gimmicknya aja dibangun gitu, tapi di bawahnya nggak ada closing, ya itu nggak jalan. Katakanlah misalnya ketika ada partai anak muda gitu, terus kemudian balihonya di seluruh Indonesia ada gitu, lebih banyak dari jumlah calegnya gitu. Tapi itu sih oke brandingnya, marketingnya oke lah, distribusinya oke, tapi di bawah ada closing nggak? Mereka nyapa apa enggak sih? Nyapanya sesuai dengan bahasa itu apa enggak? Nah itu kan yang itu penting juga ya? Itu penting banget. Jadi kita nggak bisa nih, sekalipun logistiknya banyak gitu, balihonya jor-joran, iklannya jor-joran, ada di mana-mana gitu. Tapi kalau nggak closing, masyarakat ya terus gue nggak disuruh milih kok. Kan gitu. Kita punya partai satu lagi, ada satu partai yang bahkan nilai iklannya itu sampai 1,2 triliun setahun, tapi nggak kemana-mana juga. Salah berarti komunikasi dan brandingnya. Ini pertanyaan terakhir aku, Pak Silly. Artinya apakah nanti di pemilu-pemilu kita masih punya pilkada, kita masih ada pemilu di 2029 nanti, cara-cara seperti ini akan terus berkembang dan digunakan, jadi bergeser. Sama yang menarik juga adalah kemarin yang sempat banyak dibahas di medsos adalah kertas DPD Jawa Barat. Dengan munculnya ada salah satu komedian dengan foto yang nggak formal, begitu juga dengan calon-calon DPD lain. Itu akankah nanti jadi pemilu yang jadi terlihat santai, nggak kaku gitu, nggak hanya kayaknya punya elit-elit aja? Ini yang KPU harus belajar. KPU harus belajar bahwa dia harus mulai meninggalkan pola-pola yang yang normatif gitu ya, untuk kemudian menjadi pola-pola yang interaktif. Karena kan kalau kita lihat memang iklan-iklan atau mungkin komunikasinya KPU kan komunikasi formal resmi gitu ya, yang padahal sementara target market terbesar itu yang butuh sesuatu yang kreatif, butuh sesuatu yang menarik gitu. Dan arahnya akan ke sana. Jadi rasanya sekarang KPU mulai harus berpikir batasan-batasan apa nih yang dibangun gitu. Atau mungkin kita lihat secara positifnya lah, KPU sudah mulai trial di DPD. Ya ternyata sebenarnya juga malah menarik. Malah menarik kan, malah orang, dan rasanya harus ke sana. Sehingga itulah kampanyenya KPU terhadap anak-anak muda kan kaku banget tuh. Betul. Udahlah kita harus misalnya, kita harus datang ke pencoblosan TPS. Gitu, ke TPS. Kalau nggak tertolong paslon 1, 2, 3 mah, anak muda mah pas
Kalau liburan Mending tiduran ya. lebih tidur di rumah. Pendidikan politik bukan hanya buat nanti para pemilih, Ya. tapi juga untuk lembaga-lembaga yang akan menyelenggarakan Yes. ini apa untuk brandingnya. Betul. Pak Silly, terima kasih Thank you. sudah ngobrol-ngobrol. Ini mudah-mudahan juga didengar nanti oleh para elit-elit supaya pestanya juga dirasakan oleh semua Yes. masyarakat. Terima Ya. kasih Pak Silly sudah Thank bergabung. you. Sehat selalu Pak. Ya, makasih. Saudara, laporan khusus pemilu 2024 masih akan kembali. Jangan kemana-mana. Pun dan dimanapun, kita selalu ditemenin makanan. Kulineran cari referensi, ngunyah. Cari ide di pameran art, jajan. Mikirin konsep bisnis, ngemil. Ngerayain opening. Yang menemani. Jadi, apapun makanannya, minumnya teh botol sostro. Let's do more untuk bertahan. Berani lawan panas ekstrim? Berani lawan ketombe bandel dan bau? Buktiin pakai zinc refreshing cool dengan green tea dan mint. Rambut double fresh, wangi dan lembut. Lawan ketombe bandel dan bau 360 derajat dengan kompleks zinc PTO. Feel the double freshness. Let's do more, lanjut tantangan baru. Zinc refreshing cool, ketombe bandel dan bau, no worries. Lyle. Nama saya Yanti. Saya bekerja sudah 27 tahun di pabrik Aqua yang didirikan Pak Tirto. Kami betah, soalnya Aqua selalu kasih 100% buat kami. Aqua juga jaga sumber airnya supaya 100% murni. Seperti Aqua, kami berdedikasi 100% untuk Indonesia. Aqua, 100% murni, 100% Indonesia. Alam permai di desa ini berasal dari energi kehidupan yang dilindungi sang penjaga. Tapi datang Tuan Jugat, pembawa bencana. Ia ingin kuasai energi kehidupan. Putri Hijau bertekad, dia akan melindungi semua. Berbuka dan hidupkan harapan. Marja. Halo, selamat siang saudara, selamat datang kembali di laporan khusus pemilu 2024. Kami tetap mengawal jalannya pemilu dengan persiapan atau bersiaran selama 48 jam nonstop, dan siang hari ini kami akan membahas beragam hal mulai dari hasil survei pasca pilih atau yang kita sebut dengan exit poll dari Litbang Kompas terkait alasan masyarakat memilih paslon tertentu, hingga nanti juga akan ada perbincangan tentang awasi bersama rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bersama saya Maidop Elfrina, dan nanti di bagian lain dari laporan khusus akan ada rekan saya Muhammad Syahreza. Saudara, ratusan surat suara sudah tercoblos ditemukan di TPS 19 di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Lampung. Bila terbukti ada pelanggaran, KPU Bandar Lampung nantinya akan membawa kasus ini ke ranah pidana. KPU dan Bawaslu Lampung menemukan ratusan surat suara DPRD Provinsi dan DPRD Kota Bandar Lampung yang sudah tercoblos. Akibat temuan ini, proses pemungutan suara harus dihentikan atas rekomendasi dari Ketua KPPS dan juga pengawas TPS. Ketua KPU Kota Bandar Lampung menyebut pihaknya akan mendorong kasus ini ke ranah pidana jika nantinya terbukti ada pelanggaran. Ada laporan yang dapat kita laporkan baru di TPS 19 di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang. Ini maksudnya pidana. Orang kalau memang ini ada pelanggaran dan terpenuhi unsur pidana, ya harus ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan KPU.
Sementara itu, saudara, total ada 233 surat suara tercoblos di tingkat DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Provinsi Lampung. Pihak Gakumdu hingga kini masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap kelompok panitia pemungutan suara atau KPPS. Bawaslu juga menyebut anggota KPPS yang terbukti bersalah nantinya bisa dijerat dengan pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan ancaman penjara pidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal 48 juta rupiah.